market lagi tren, entah itu naik atau turun, tapi kok kayaknya nggak ada habisnya. Udah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan jalan terus. Semua prediksi bilang bakal balik arah. Dia lanjut aja. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar misteri ini. Siapa atau apa sebenarnya yang jadi mesin di balik tren yang kuat banget ini? Ini nih pertanyaan yang bikin banyak trader garuk-garuk kepala. Kita udah lihat ada sinyal reversal, udah siap-siap mau ambil posisi, harganya malah tancap gas lagi. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang dorong terus. Nah, kekuatan itu nyata loh, dan hari ini kita akan ungkap siapa sih pemain di balik layar yang bikin api tren ini terus menyala. Oke, kita masuk bagian pertama, misteri tren yang gigih. Kenapa sih ini penting banget buat kita pahami? Simpel aja, karena aturan main di pasar itu udah berubah total. Kalau kalian merasa strategi trading yang dulu jitu, kok sekarang sering boncos, tenang, kalian nggak sendirian. Aturan main di pasar itu udah beda banget. Ini bukan lagi soal sentimen atau psikologi massa. Ada sesuatu yang jauh lebih mekanis dan jauh lebih kuat yang lagi bekerja di belakang sana. Nah, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Banyak dari kita kan ngandelin alat-alat klasik ya, kayak chart pattern buat prediksi harga. Tapi, gimana kalau alat-alat ini ternyata udah nggak seampuh dulu? Dan ini bukan lagi soal opini, ini soal data. Coba dilihat tabel ini. Pola head and shoulders yang legendaris itu, yang ada di semua buku trading, tingkat kegagalan breakout-nya sekarang sekitar 50%. 50%. Itu kan sama aja kayak kita lempar koin kan? Pola-pola lain juga nggak jauh beda. Jadi kalau cuma ngandelin ini doang ya peluang kita 50-50. Kutipan ini keren banget buat ngejelasin perubahannya. Katanya pasar sekarang itu bukan lagi kanvas ekspresi psikologis manusia, tapi medan data berdimensi tinggi. Artinya apa? Artinya pasar itu udah nggak digerakin sama rasa takut dan serakah yang kita lihat di chart. Pasar udah jadi, ya semacam medan perang algoritma. Semua serba data, kecepatan, dan eksekusi matematis. Oke, jadi siapa nih pemain utamanya di medan data yang baru ini? Jawabannya, para raksasa. Institusi keuangan besar. Yuk kita intip cara mereka kerja. Coba bayangin, kalian disuruh beli saham senilai katakanlah 1 triliun rupiah. Kalau kalian langsung hajar kanan beli semua sekaligus, apa yang terjadi? Harganya pasti langsung loncat ke bulan sebelum order kalian keisi semua. Nah, ini namanya market impact, dan ini masalah terbesar buat pemain-pemain raksasa ini. Dan solusi cerdas mereka buat masalah inilah yang tanpa kita sadari jadi mesin pencipta tren yang selama ini kita lawan. Oke, siap-siap ya. Sekarang kita akan bongkar mesin yang sesungguhnya di balik semua ini. Ini bukan soal nebak-nebak, ini soal proses mekanis, murni soal eksekusi order dalam skala yang gila-gilaan. Jadi, cara kerjanya begini. Institusi itu nggak masukin satu order raksasa sekaligus. Nggak, mereka bikin satu meta order yang super besar. Terus, mereka pakai algoritma canggih, kayak VWAP atau TWAP, yang tugasnya mecah-mecah meta order tadi jadi ribuan child orders atau order-order kecil. Nah, order-order kecil inilah yang diteteskan ke pasar sedikit demi sedikit selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Bayangin aja kayak keran yang netes terus-terusan, pelan tapi pasti lama-lama bisa bikin banjir. Proses meneteskan order ini menciptakan fenomena yang keren namanya order flow persistence. Intinya, karena ada ribuan order kecil dari satu sumber yang sama terus-terusan masuk ke market, ini bikin tekanan beli atau jual yang konstan dan searah. Nah, inilah yang kita lihat di chart sebagai sebuah tren yang mulus dan kuat itu. Poin kuncinya di sini, dan ini penting banget, tren kuat yang kita lihat itu bukan karena ribuan trader retail kayak kita tiba-tiba kompakan beli barang. Bukan. Sebagian besar itu datang dari satu pemain besar yang secara mekanis ngejalanin satu order raksasa yang dipecah-pecah. Jadi ini disengaja, ini by design, bukan kebetulan. Tapi tunggu dulu, algoritma ini kan butuh bensin buat ngejalanin semua ordernya. Dia nggak bisa asal beli atau jual kalau nggak ada lawannya. Jadi, apa bensinnya? Nah, disinilah permainannya jadi sedikit gelap. Bensinnya adalah likuiditas. Dan cara termudah buat algoritma ini cari likuiditas adalah dengan menargetkan zona-zona di mana stop loss para trader retail numpuk. Gini cara kerjanya. Pertama, algoritma sengaja dorong harga ke level-level yang gampang ditebak, kayak swing high atau swing low sebelumnya. Tujuannya apa? Buat memicu stop loss kita, para trader retail. Begitu stop loss kita kena, order kita kan otomatis jadi market order. Nah, itulah likuiditas yang mereka butuhkan buat ngisi order raksasa mereka. Hasilnya, kita kejebak, posisi kita ditutup paksa, dan penutupan paksa itu justru nambah tenaga buat tren awal mereka.
Ironis banget kan? Niat kita pasang stop loss buat ngelindungin diri, malah jadi bensin buat mesin raksasa yang ngelawan kita. Oke, itu tadi cara mereka bikin tren harian. Tapi, gimana ceritanya tren bisa tahan sampai berbulan-bulan? Nah, jawabannya ada di aliran modal yang skalanya lebih besar lagi dan lebih sistematis. Kekuatan ini datangnya dari pemain yang levelnya di atasnya lagi, kayak dana pensiun global, yang nggak trading harian. Mereka itu melakukan yang namanya rebalancing portofolio. Coba lihat di sini, ada dua jenis utama. Ada yang berdasarkan kalender, misalnya tiap akhir kuartal, ada juga yang berdasarkan deviasi, yang baru jalan kalau alokasi aset mereka udah melenceng jauh dari target. Coba deh bayangin, ada dana pensiun raksasa yang wajib jual saham senilai puluhan triliun di akhir kuartal buat nyimbangin portofolionya. Mereka bakal tetap jual, nggak peduli chartnya nunjukin pola bullish paling cantik sekalipun. Nah, aliran dana wajib inilah kekuatan super besar yang bisa bikin tren jalan terus berbulan-bulan sambil ngelindes semua sinyal teknikal jangka pendek. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita harus ganti kacamata kita dalam melihat market. Ini bukan lagi soal menafsirkan psikologi di chart. Ini udah jadi soal memahami fisika dari order book. Ini soal mekanika, soal bagaimana aliran order raksasa bekerja. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Kalau tren sekarang digerakkan oleh mesin, apakah kita ini sebenarnya masih trading melawan manusia lain? Atau kita sekarang lagi bertarung melawan matematika yang dingin dan tanpa emosi? Coba renungkan.